Karena Anda tadi sudah membawa negara kesatuan Republik Indonesia, Anda bilang luar biasa. Oke, setuju. Saya sangat mengatakan luar biasa, Bang. Luar biasa. Nih, Bang ya. Bukti bahwa negara kita ini sangat luar biasa, Bang. Bukti bahwa negara kita sangat luar biasa. Abang lihat ini? Lihat banner ini di belakang sini. Coba Abang baca. Apa itu? Coba baca. Benarkah Bible dipalsukan? Nah, benarkah Bible dipalsukan? Pajang banner di jalan. Siapa yang bikin ini, Bang? Islam atau Kristen? Ya kurang tahu saya. Macet. Perangi Oke, kata bahasa aslinya apa di situ? Sebentar, bahasa aslinya di situ apa? Manusia. Enggak, bahasa asli di situ apa? Bahasa Arabnya apa di situ? Harus diluruskan, kan gitu. Sebentar. Bahasa asli di situ apa? Bahasa aslinya. Ini kan aslinya nih ya, perangilah orang-orang Bukan, yang itu kan terjemahannya. Peranginya itu terjemahannya. Coba bahasa aslinya apa? Arabnya. Oh. Kutilul lazi. Nah, kutilul lazi. Coba nggak apa arti kutilul lazi itu? Ya tadi kan perangilah. Iya, Anda kan bilang perangi di situ maksudnya perangi kebodohannya, betul? Betul. Tapi tahu nggak kata kutil itu kata kalimatnya kan bahan baku. Kata ya kan? Kutil itu artinya bunuh. Gimana sih? Kata kutil itu artinya bunuh. Hilangkanlah nyawanya. Ini gimana nekat yang nyata ini Anda ini? Al-Quran ini diturunkan saat itu pada zaman Rasulullah. Oke, lanjut. Coba perangi terus. Ya kan, diperangi oleh orang kafir. Saat itu Islam. Nabi Muhammad menyebarkan Islam, tapi dihambat dan diperangi oleh orang kafir. Ya sudah, coba perangilah. Saat zaman Nabi Muhammad. Perangilah, terus lanjut. Tapi setelah peninggalan Nabi Muhammad, ya kan? Aduh, ini udah nggak percaya lagi dengan Al-Quran. Anda nggak percaya dengan Al-Quran lagi? Makhluk Allah, makhluk Tuhan. Ya kita perangi aja kebodohannya. Apakah Anda tidak percaya lagi dengan Al-Quran? Percaya. Ya sudah, baca saja. Kenapa Anda sibuk menjelaskan orang Al-Quran kitab yang menjelaskan? Silakan. Jelaskan kalimat perangi, saya jelaskan malah. Coba kalimat perangi di sini itu mengandung 2 zaman, ya kan? Waktu itu Al-Quran ini turunkan saat zaman Rasulullah. Enggak, diselesaikan dulu bacanya, bro. Coba dibaca. Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan, menjauhi apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak mengikuti agama yang hak, yaitu Islam, yaitu orang-orang yang telah diberikan kitab Yahudi dan Nasrani, sehingga mereka membayar ijazah dengan patuh dan mereka tunduk. Tuh. Yahudi dan Nasrani diperanginya sampai kapan? Jabur dan Injil. Mereka wajib diperangi. Islam diberikan kitab Al-Quran. Mereka wajib diperangi nggak? Mereka wajib diperangi nggak? Kalau yang Yahudi dulu itu termasuk orang yang menghambat syiar Islam itu. Iya, mereka wajib diperangi atau tidak? Mereka tidak menghambat Islam, jadi memeranginya dengan cara menebarkan ilmu kepada orang-orang yang bodoh. Sampai kapan mereka diperangi menurut ayat itu? Ya? Sampai kapan mereka diperangi menurut ayat itu? Ya sampai akhir hayat lah, karena mereka juga memerangi kita. Contoh Anda, Edi. Bukan, sampai mereka membayar. Ya, wajib saya perangi. Ini orang nggak percaya Al-Quran. Diperangi sampai apa? Coba baca di situ. Percaya saya Al-Quran. Kalau saya nggak percaya, ngapain jadi Muslim? Oke, diperanginya sampai kapan di situ? Sampai kalau di sini kan nggak jelas. Perangi. Nggak jelas. Kalimatnya kan. Sampai Anda ngerti nggak sih padahal menurut ayat itu jelas sampai mereka membayar. Bahasa yang ditafsirkan harus diuraikan. Oke, gitu loh. ini terakhir nih. Kalau kita cuma ngeyel-ngeyelan di sini nggak ada gunanya. Coba gini, menurut ayat itu diperanginya sampai kapan? Paham. Kenapa? Baik, dia nggak dengar. Oke, kita taruh bawah saja ya. Kenapa? Menurut ayat itu perangilah mereka sampai mereka membayar jizyah. Kenapa? Gimana ini? Aduh. Oke, kita kasih naik lagi ada sebentar ya. Kepada teman-teman muslim yang ingin mau mewakili yang tadi, silakan naik. Tapi kalau bisa pakai headset ya, biar kalau saya ngomong itu jangan kenapa. Jadi kita hilang makna diskusi kita. Ya.
Ayo silakan. Kita kasih naik ada Joy Hadi. Hadi. Ya, Hai. selamat malam Hadi. Selamat malam. Ya, silakan nyalakan kamera Hadi. Silakan. Oke, selamat malam. Ya, coba bisa dimatikan tidak Bang Sahabat ekonya Bang? saudara. Ekonya tolong dimatikan Ya, Bang, karena kecilkan percuma ya. nanti saya ngomong jerit-jerit Anda nggak dengar. Coba dikecilkan saja. Oke, udah. Dimatikan, sound cardnya dimatikan. Biar Anda Kalau bisa mendengar dimatikan apa nanti yang kayak saya katakan. nyambung malah. Justru Kalau dimatikan kalau nggak Anda nyambung. nyalakan yang seperti itu, saya ngomong Anda nggak dengar. Dengar, udah jelas kok, jelas. Anda Oke, ngomong sekarang jelas. sudah jelas. Oke, silakan, Oke. silakan. Terima kasih ya, udah Hmm. kita saya dikasih waktu untuk naik. Jadi Hmm. kita pada dasarnya tidak membahas dan tidak menjelekkan siapa-siapa. Kita adalah satu bangsa, satu negara, yaitu negara NKRI yang kita cintai ini. Hmm. Jadi kembali lagi kepada permasalahan keyakinan ya, keyakinan di mana Indonesia ini merupakan negara yang Bang, kita nggak bahas Luar Indonesia, biasa. Bang. ya luar biasa. Enggak, kita bahas dulu yang itu. Oh, Santai silakan. aja, Silakan. kita santai aja. Hmm. Nggak usah terburu-buru. Karena kalau untuk menyamakan persepsi tentang keyakinan itu nggak mungkin kan gitu. Hmm. Cuma kalau saya ini hanya ingin menjelaskan ayat yang Anda baca. Sebentar Bang, tentang karena Anda tadi sudah membawa negara kesatuan Republik Indonesia, Anda bilang luar Oke. biasa. Oke, setuju. Saya sangat mengatakan luar biasa Bang, luar biasa. Ini Bang ya, bukti bahwa Oke, negara kita oke. ini sangat luar biasa Bang. Bukti bahwa negara kita sangat luar biasa. Abang lihat ini, lihat banner ini di belakang Oke. saya. Coba Abang baca, Apa itu? coba baca. Benarkah Macet. Bible dipalsukan? Gitu Nah, ya? benarkah Bible dipalsukan? Pajang Hmm. banner di jalan. Siapa yang bikin ini, Bang? Islam atau Kristen? Ya kurang tahu saya. Macet. Ah, Bang, kenapa Anda langsung pura-pura nggak tahu apa-apa? Ini yang pajang ini umat Islam. Nih, lihat sponsornya nih. Lihat ini. Ada beberapa tempel-tempelan ini. Nih ya. ya bukannya macet. Kita sebentar kan nggak kelihatan. dulu. Sebentar. Nggak kelihatan. Ini ya, ini teras dakwah. Teras dakwah itu apa kalau bukan Islam? Islam. Apalagi nih. Nih, ini organisasi Islam yang mensponsori acara ini. Nah, ketika ada umat Islam bikin kajian, bikin pengajian, benarkah Bible dipalsukan? Namanya apa, Bang? Iya. Namanya apa itu namanya? Maksudnya? Namanya itu dakwah. Oh, Kalau orang Islam bahas agama Kristen di negara kesatuan Republik Indonesia yang sangat cetar membahana, namanya dakwah, namanya syiar agama. Jadi polisi nggak boleh menurunkan banner ini, nggak boleh, ya kan? Satpol gitu. PP nggak boleh menurunkan banner ini, Bang. Karena kajiannya benarkah Bible dipalsukan. Tapi kalau ada orang Kristen bikin kajian, Bang, ini dipilok aja Bang dikit nih, Bible-nya dipilok, seret gitu ya, kasih pilok, terus tulis ganti, benarkah Quran dipalsukan? Anda tahu hasilnya apa? Kalau tulisannya kayak begitu dipajang di jalan? Wah, hasilnya polisi hadir, Satpol PP hadir, pemuka agama hadir, Ada akan contohnya mengatakan nggak Al-Quran Anda yang dipilok memecah itu? belah persatuan dan kesatuan. Iya. ada nggak yang Al-Quran dipilok itu langsung ada respon gitu? Nah. Bang, Anda gini Bang. Anda itu apakah terlalu lugu dan polosnya? Saya tanya, Anda tinggal di Indonesia berapa tahun? Apa jangan-jangan baru 2 hari Anda tinggal di Indonesia? Itu nggak perlu dibahas, itu udah keluar dari konteks. Nah, Sekarang nih kita bahas masalah- tiba-tiba Nggak, sekarang gini, yang Anda langsung bahas tentang ayat atau langsung ubah tadi. men Udah seret. nih, ayat atau ubah tadi yang saya ingin bahas. Bang, dengar Ya dulu.
Dengar dulu, Anda tadi kan sudah membawa-bawa Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kalau ada orang Islam pajang banner, benarkah Bible dipalsukan untuk kajian-kajian agama? Itu namanya dakwah. Tapi kalau ada orang Kristen berbuat sebaliknya, Bang, saya mau bikin kajian Kristen, saya bikin di tulisan pajang banner di jalan, tulisannya benarkah Quran dipalsukan? Terus responnya? Nah, masa Anda nggak bisa membayangkan responnya? Ya, itu kan prediksi Anda, belum tentu loh. Ya kan? Makanya saya tanya buktinya mana, ada enggak? Makanya gitu, orang Islam pura-pura bengak langsung. Kan? Bang, nggak usah pura-pura bengak, Bang. Kalau saya pajang tulisan benarkah Quran dipalsukan, saya tulis di jalan raya, saya yakin, Bang, Kapolda turun tangan, Kapolres, Satpol PP, apa lagi? Ada enggak buktinya? Ada enggak buktinya gitu? Masih nanya buktinya. Sekarang gini, tolong Anda videokan itu. Tolong Anda videokan, ada enggak yang menurunkan ke barang itu? Yang Bible dipalsukan itu. Tahu kejadian Pak Ahok yang menimpa Pak Ahok? Tahu nggak? Apa kata Pak Ahok? Jangan mau dibodoh-bodohi oleh Al-Maidah 52. Tahu? Tahu? Apa yang terjadi? Apapun, orang Islam lomba pakai daster. Saya potong dulu. Orang Islam langsung lomba pakai daster kumpul di Monas. Itu juga nggak benar itu. Ya, Anda harus tahu itu. Kalau agama dibawa ke ranah politik untuk kepentingan kelompok, kepentingan agama. Baik, sekarang saya tunjukkan lagi. Ini banyak orang nggak tahu, sok tahu. Itu nggak bisa. Abang tahu ini siapa? Saya tanya, abang tahu ini siapa? Anda yang tidak nyambung. Oke, sekarang saya tanya, Bang. Pintar tentang Islam, sok ini tahu, Anda yang sok tahu, ya Anda sok bicara, Anda sok bicara tentang kenegarawan. Anda nggak usah sok jadi negarawan. Bahas itu, masalah itu. Sekarang saya tanya, Anda tahu ini siapa? Tahu ini siapa? Itu orang. Ini bukan Islam yang sesungguhnya itu. Enggak, bukan masalah ya kan? Itu. Tahu nggak ini siapa? Sebentar. Anda harus tahu. Bang, tenang. Aliran di dalam Islam ada 200 lebih. Tenangkan hatimu, ya Bang. Kan? Tenangkan hatimu. Ada Sunni, tenangkan hatimu, Bang. Tenangkan. Ya kan? Tenang, tarik napas. Gimana lah? Turunkan napas. Anda tahu orang ini enggak? Bukan begitu. Pelan-pelan. Jadi Anda tahu orang ini membahas masalah kitab orang, Bang, ini tapi Anda kalau Anda ngomong terus, ini kalau Anda ngomong terus kita nggak ada gunanya ini. Saya tanya dulu, Anda tahu ini siapa? Ya, tahu. Siapa? Nggak perlu disebutkan lah namanya. Oke, baik. Anda tidak tahu siapa. Karena Anda orang Islam memang diajari boleh berdusta. Gak apa-apa. Gini. Ini adalah seorang ulama besar asal India, namanya Zakir Naik. Nah, dia ini pernah datang, Bang, ke Indonesia. Pernah datang ke Indonesia. Yang ngundang itu adalah Mualaf Center Indonesia dan organisasi-organisasi muslim lain. Nah, disambut dia oleh wakil presiden pada waktu itu, Pak Yusuf Kalla. Nih, saya kasih Anda gambarnya. Ini kan Anda ini orang-orang sok tahu gitu loh. Sok tahu. Enggak. Sok bicara ini Anda udah keluar konteks ini. Sok yang bicara mau dibahas Bhinneka Tunggal Ika. Jangan bicara Bhinneka Tunggal Ika dulu, Bang. Anda ini bicara Bhinneka Tunggal Ika, tapi Anda mendiamkan saja orang yang mengoyak Bhinneka Tunggal Ika. Tidak berguna ini. Sok-sok tahu tidak berguna. Orang ini, tapi nggak tahu apa-apa. Oke, sekarang saya tanya dulu. Dengar dulu. Ini saya tampilkan. Betul hidup. Ini siapa? Kabur kan? Kabur dia, teman-teman, lari. Gini loh, teman-teman. Kalau Anda tidak membidangi sesuatu, Anda nggak usah ngomong. Sok-sok Anda bicara, Bang, Anda ini memecah belah persatuan dan kesatuan. Ini namanya Dr. Zakir Naik, ya kan? Nah, dia datang ke Indonesia. Apakah dia bahas Quran? Apakah dia bahas agama Islam? Kagak, yang dibahas Bible. Gitu loh. Waktu Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia, di situ umat Islam berteriak Allahu Akbar. Iya. Stadionnya ada, disewa stadion, rekam. Tolong polisi tolong polisi. Bapak-bapak polisi, rekam ini, rekam. Begitu. Dan bila perlu polisi langsung yang bikin.
Polisi langsung lapor ke Mabes Polri langsung. Ini waktu itu Dr. Zakir Naik ini datang ke Indonesia disambut oleh Wapres. Pada waktu itu Wapres Pak Yusuf Kalla tahun 2017. Ya, apa yang dilakukan oleh umat Islam? Mereka memakai satu fasilitas negara namanya Stadion Patriot di Bekasi. Waktu itu hadir 40.000 orang Islam di Stadion Patriot Bekasi itu. Apa yang dikatakan oleh Zakir Naik? Apa yang diorasikan dia dari atas podium itu? Bible yang diorasikan dia. Gitu loh. Dia ngomong apa? Dia bilang Jesus is Muslim. Tahu nggak umat Muslim teriak apa waktu dia bilang Yesus itu seorang Islam? Orang Islam teriak Allahu Akbar. Itu yang Islam lakukan. Terus Anda sekarang ngomong, Bang, jangan bahas-bahas agama Islam, Bang. Karena cuma orang Islam doang, Bang, yang boleh bahas agama Kristen, Bang. Itu yang terjadi. Anda nggak usah ngomong Bhinneka Tunggal Ika dulu. Saya setuju. Saya sangat setuju. Islam bahas aja agama Islam, Kristen bahas agama Kristen aja. Urus agama masing-masing. Ayo jalan masing-masing, jalan berdampingan. Saya sangat setuju sekali. Masalahnya apa? Masalahnya orang Islam kerjaannya bahas agama orang lain. Abdul Somad bahas di dalam patung Yesus ada jin kafir. Sambil dengan bahasa meledeknya, haleluya. Karena itu Abdul Somad itu. Ulama besar, ulama kaliber nasional. Tahu nggak Abdul Somad bahas apa di kajian di masjidnya? Yang dibahas Ulangan 18 ayat 18. Ada videonya. Gitu loh. Terus Ustadz Adi Hidayat apa yang dibahas? Yang dibahas juga Bible. Sama Felix Xiao. Ari Untung juga apa? Semua banyak kalian bahas-bahas agama Kristen. Sekarang kami waktunya orang Kristen nanggapin, kami bersuara. Kamu bilang penistaan agama. Sungguh kamu orang-orang nekat yang nyata. Jangan begitu. Ya. Kalau Anda mau bahas agama orang, Anda juga harus mau agama Anda dibahas. Jangan maunya menang sendiri gitu. Anda bisa cek apakah saya ini bohong atau enggak. Orang selama ini yang Anda tonton aja ngadu ayam mana? Anda kalau nontonnya ngadu ayam, nontonnya goyang satkor begini-begini, ya kan? Kasih donat, jog. Kasih donat, jog. Kalau tontonanmu masih Raffi Ahmad takut makan rambutan, ya. Apa lagi? Ya kan, heboh, pemirsa berita heboh. Raffi Ahmad takut makan rambutan. Nah itu kalau tontonan kayak begitu, kamu jangan kesini. Kamu ikut sama komunitasmu itu. Saya ini mendidik nih. Ini juga sebagai ajang informatif, informasi yang berita yang sangat informatif. Supaya apa? Supaya yuk kita bangun negeri kita, supaya maju negeri kita ini. Urus agama masing-masing lah. Islam tuh nggak ada kaitannya dengan Kristen. Bilang kok masih aja kamu ngemis-ngemis, ngais-ngais. Ya, ayo silakan ya yang muslim. Jangan ngomongin lah. Nggak usah ngomongin, Bang, ayolah kita urus agama masing-masing. Justru Anda kalau seperti itu ya, bilangin sama ulama-ulama kalian. Masa maunya kalian? Tapi saya tahu mereka itu sengaja gitu, teman-teman. Mereka itu sengaja. Mereka ini punya dua kubu, dua pasukan. Satu kubu yang membahas-bahas agama Kristen, satu kubu yang pura-pura munafik. Mereka tahu ini ulama-ulamanya begitu. Tapi kalau ada orang Kristen yang bahas agama Islam, mereka langsung pura-pura gitu. Marilah kita jaga persatuan dan kesatuan. Tapi di belakang dia berbisik. Bahas mereka. Iya.
Di depan kita mereka akan mengatakan, marilah kita saling menghargai. Setelah ketemu mereka di belakang, ayo, saya udah ngomong, ayo bahas agama Kristen, bahas agama sebelah. Itu, jangan begitu ya, jangan begitu ya. Ya. Mari kita diskusi dengan baik, yuk. Ya, Anda maunya membahas agama orang saja, giliran agama Anda dibahas, Anda setan. Ya, silakan Goto. Halo Goto. Jangan gelap gulita lagi Goto. Halo Goto. Oke, baik. Karena si Goto sudah kita naikkan tapi tidak bersuara, kita turunkan saja dia ya. Begini teman-teman ya. Ketika orang Kristen bersuara, ini saya kasih background saya lagi nih. Ini biar banyak kalian yang tahu nih ya. Biar kalian tahu dengan ulah agama kalian nih. Nih, ini sponsor-sponsornya nih, organisasi-organisasi Islam nih di bawah-bawahnya nih. Nih, kajian nih. Ketika kalian bahas agama kami, apakah ada di situ polisi hadir? Apakah ada di situ Satpol PP hadir? Apakah ada di situ ulama-ulama hadir untuk mengatakan marilah kita junjung persatuan dan kesatuan? Kagak ada. Nggak ada. Ya. Nah, ketika kami menanggapi kalian, coba langsung datang polisi menyergap. Secepat kilat polisi datang menyergap langsung. Anda melakukan penistaan agama. Iya. Yang sudah ketangkap siapa-siapa saya sebutkan, MKC ketangkap. Ya kan? Terus apa lagi? Gracia Pelo ketangkap. Siapa lagi? Anak Bata, Rudi Simamora ketangkap lagi. Terus yang lain-lain masih dilaporkan. Iya kan? Itu yang terjadi. Nah sekarang mau nggak? Ayo kalau kita sama-sama berhenti, ayo berhenti semua. Berhenti, nggak ada lagi yang bahas-bahas agama orang. Yang Islam berhenti, yang Kristen berhenti. Ayo kita sepakat. Tapi kalau kalian masih terus-terus, ya saya juga masih terus aja bahas sama kalian. Begitu. Nah, saya ini teman-teman, saya ini sampai meninggalkan apa yang saya punya. Kerjaan saya tinggal, rumah saya tinggal, apa yang saya punya saya tinggal. Demi supaya saya bisa bersuara ini. Supaya saya bisa menyuarakan ini. Gitu loh. Jadi kalian jangan ngelihat ini satu sisi aja, lihat keseluruhan cerita kenapa bisa seperti ini. Ya. Sembarangan saja Anda mengatakan persatuan dan kesatuan. Gak boleh begitu. Lihat apa yang terjadi. Berkaca yuk, berkaca dari yang sudah-sudah. Ada satu kejadian dulu pernah. Ada seseorang yang bikin polling dia. Dia bikin pertanyaan begini. Siapakah tokoh favorit kesukaanmu? Siapakah tokoh kesukaanmu? Polling. Ya kan? Namanya Arswendo itu dulu. Nah, hasil dari pembaca sebuah tabloid ini menempatkan Muhammad itu di ukuran di belakang, di bawah. Ini hasil dari polling itu ya. Tokoh favoritnya ada Soeharto, kemudian ada Iwan Fals, ada siapa begitu, ada itu tokoh hasilnya. Terus ada nama Arswendo di situ yang bikin acara itu. Nah di bawahnya dia Muhammad. Wah, ngamuk saudara-saudara, ngamuk orang Islam, ngamuk. Dirusaklah kantor tabloid itu. Cuman gara-gara begitu, coba. Cuman gara-gara itu. Di penjara Arswendo selama 5 tahun. Ngeri nggak? Ngeri. Itu loh. Kenapa sih kalian seperti itu coba? Nah, makanya saya bilang teman-teman ya, coba kita itu ya, kalau mau berpikir secara tidak subjektif, berpikir secara objektif. Harus melihat keseluruhan masalah.
Jangan asal-asal ngomong aja nggak jelas. Nah, tabloid monitor, ya tabloid monitor itu kejadian, orang-orang tahu itu. Jadi kalian harus tahu ya, kenapa kita bisa seperti itu. Kemudian siapa lagi? Yahya Waloni. Yahya Waloni itu kalian udah pada tahu kan? Nggak usah saya kasih tahu lagi siapa Yahya Waloni. Yahya Waloni, iya memang ditangkap juga. Ya kan? Karena MKC pada waktu itu juga ditangkap juga penistaan agama. Tapi dua kasus yang sama, dua perkara yang sama, yang Kristen diponis 10 tahun, yang MKC 10 tahun, kemudian yang Yahya Waloni 6 bulan saja. 5 bulan saja. 5 bulan. Bayangin 5 bulan sama 10 tahun. Itulah keadilannya kita. Seperti itu. Ya karena apa ya? Hakimnya juga Islam. Jadi perkara-perkara seperti ini memang ruwet, teman-teman. Ruwet. Gitu loh. Di dalam KUHP itu, di dalam kitab acara hukum pidana, ada salah satu pasal di mana pasal itu berbunyi, hakim yang mengadili sebuah perkara itu nggak boleh punya hubungan. Nggak boleh punya hubungan emosional, nggak boleh punya hubungan keluarga dengan si terdakwa, nggak boleh. Nah, sekarang bagaimana Anda bisa berharap bahwa putusan penistaan agama ini adil, putusan perkara penistaan agama adil, ketika yang mengadili hakimnya Muslim? Gimana? Hakimnya Muslim, terdakwanya Kristen, terus mengadili perkara penistaan agama Islam, agamanya si hakim. Ya udah selamat jalan. Makanya saya bilang lah, udahlah gimana sih? Kita mau kemana? Bangsa kita mau dibawa kemana sih? Gitu loh. Jadi cobalah ya, coba ayo kita berpikir yang anu. Silakan ya. Nah itulah kenapa teman-teman, kenapa saya ini pengen ya supaya kita ini punya pusat kajian apologetika, punya sebuah menara syiar di sini, punya radio ya untuk memancar, mengudara dari sini teman-teman. Itu menyuarakan ini. Ini yang saya perjuangkan gitu loh, sampai saya tinggal apa yang saya punya. Gitu. Jadi teman-teman, sekali lagi teman-teman. Jadi mari teman-teman support pendirian Rumah Apologet ini, Center Apologetika dari sini. Teman-teman yang mau mensupport, silakan mampir ke profil saya ya. Teman-teman mampir saja ke profil saya ini. Di profil saya ada kok kolekte atau teman-teman yang mau mensupport secara finansial, mampir saja. Ini di profil saya. Teman-teman, ini tidak saya siarkan di YouTube ya memang ya. Ini karena saya masih dalam perjalanan. Mudah-mudahan Senin lah kita sudah ini. Teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan mampir ke profil saya. Teman-teman bisa support ya pendirian Rumah Apologet di situ. Kita sama-sama teman-teman berjuang menyuarakan ini terus-menerus. Selama mereka masih belum berhenti, selama itu pula kita akan terus bersuara sampai mereka berhenti ya. Jadi jangan memandang sebelah pihak, sebelah mata. Kepada teman-teman ya, teman-teman yang ingin mensupport ya pendirian Rumah Apologet, bisa ke sini teman-teman. Ini kalau teman-teman mampir ke profil saya, teman-teman nanti bisa lihat ini. Teman-teman bisa support di sini ya, kolekte untuk Rumah Apologet ada di sini. Ya, banknya ini, kemudian ini nomornya. Silakan teman-teman support langsung. Tangkap layar saja teman-teman, tangkap layar, teman-teman bisa support di situ. Yuk, silakan teman-teman ya, sekali lagi kepada teman-teman yang mau naik, tolong ya, jangan kesetanan, jangan marah-marah. Kenapa saya bisa berbuat seperti ini? Karena apa yang dilakukan oleh umat Islam ya, yang suka membahas-bahas agama Kristen seperti itu. Oke, kita kasih naik kembali, ada Goto. Ya, selamat malam Goto. Sorry tadi jaringan jelek, mana HP saya. Alasanmu saja jaringan jelek terus. Ya silakan Goto, nyalakan kamera. Oke. Tapi kamera silakan nyalakan. Saya sudah buka ini. Saya sudah buka. Ya, silakan Goto. Malam itu. Selamat malam. Oke. Kenapa ini Goto? Banyak orang Islam yang kesetanan, yang kepanasan ketika saya bahas agama Islam, sedangkan orang Islam bahas agama Kristen. Silakan. Realita
satu realita. Iya. Tapi sebelumnya teman-teman yang yang di bawah yang Kristen ini support Bang Edi sini. Bang Edi ini seorang debater Kristen yang menurut saya ini fenomenal. Iya, Ya, coba sebentar dulu Bang beliau Goto. ini untuk Gini, kenapa sih orang Islam ketika dibahas agamanya langsung mau curhat aja bawaannya? Jangan dong bahas-bahas agama saya, Bang. Langsung curhat. Sementara ustadz-ustadznya kerjanya bahas agama Kristen. Gimana? Ya, itu realita, Bang Edis. Realita di mana satu negara mayoritas memang ketika berpikir terlalu agamais atau terlalu religious, memang itu yang terjadi seperti itu, Bang Edis. Hanya masalahnya di sini, karena kita kan Indonesia negara majemuk ya. Kita punya aturan hukum sendiri, kan begitu, beda dengan negara-negara lain. Sekarang pertanyaannya, apakah aturan hukum itu memang mayoriti dikendalikan ya, dikendalikan oleh oknum-oknum yang religion ini, kan begitu, Bang Edis. Itu realita, kita bisa bantah. Tapi yang jelas Oke, berarti Anda setuju bahwa agama Islam memang kerjanya bahas-bahas agama Kristen? Tidak semua seperti itu. Itu kan hanya kelompok-kelompok oknum-oknum saja, Bang Edis. Tidak semua. Bang, nih bahkan Anda ini kan termasuk, nih saya kasih contoh ya nih. Saya kasih contoh. Ini bagaimana kalau orang Islam nih Bang. Ini Anda ini kan muridnya Ustadz Insan Mokoginta kan, betul nggak? Betul nggak? Apa itu? Ginda. Ya bisa dikatakan begitu. Anda termasuk muridnya Insan Mokoginta nggak? Kalau dikatakan murid bukan juga murid. Saya kan kenal beliau selaku mualaf yang bijak begitu. Oke, baik. Nah, ini misalnya ada seorang muslim namanya Insan LS Mokoginta. Dia terbitkan satu buku ini. 101 bukti Yesus bukan Tuhan. Ini terbitannya Insan Mokoginta, LS Mokoginta. Terbit bukunya. Kira-kira nih Bang, nih. Kalau saya juga bikin buku tulisannya 101 bukti Muhammad bukan nabi, gimana kira-kira? Apa yang terjadi kira-kira? Jadi begini Bang Edis ya. Tuh, jangan jadi begini. Ditanya aja. Jadi begini, jangan jadi begini. Ini kan umat dengar dulu Bang dengerin. Bang Goto. Kalau ada umat muslim bikin buku 101 bukti Yesus bukan Tuhan, lolos, terbit. Nggak ada dibilang penistaan agama, nggak ada. Tapi kalau seorang Kristen bikin buku tandingan 101 bukti Muhammad bukan Nabi, kira-kira menurutmu apa yang terjadi? Jadi begini. Jadi begini. Bilang aja Bang, yang terjadi umat Islam akan lomba pakai baju daster gitu Bang. Orang Islam pasti lomba-lomba pakai baju daster di Monas gitu. Setiap hak warga negara itu diatur dalam UUD 45, kebebasan berpendapat. Apalagi kalau Edis ingin menulis buku, silakan Edis menulis buku. Yang penting itu tidak mau mancing ini orang ini. Kalau saya bikin buku 101 bukti Muhammad bukan nabi, yang terjadi orang Islam pasti suruf. Bang Edis, saya kan bilang tadi bahwa UUD 45 kita menjamin kebebasan berpendapat. Iya, itu hanya ada di kertas, hanya ada di atas buku. Bang Edis, karena Bang Edis tidak ini kan Bang. Dengar dulu ya. Apa yang tertulis di buku itu tidak selalu seperti demikian adanya di lapangan. Di buku memang tertulis begitu. Setiap orang dijamin haknya untuk mengeluarkan pendapat, kebebasannya untuk mengeluarkan haknya di muka umum. Itu tertulis di atas buku. Tapi prakteknya di lapangan kagak. Anda ini terlalu lugu di dalam dunia perpolitikan. Karena agama tidak ada hubungannya dengan politik, kan begitu. Kecuali memang Anda masuk ya dalam pasal-pasal yang memang langsung berkoneksi atau bersinggungan dengan penistaan agama. Ketika Insan Mokoginta menulis begini, ini kan ada dasarnya. Tuh kan? Ada dasarnya.
Makanya saya bilang teman-teman gini loh. Jadi penistaan agama ini tergantung siapa. Ini tergantung siapa yang memutuskan dia menista agama. Kalau hakimnya Islam, pasti dia akan mengatakan Kristen menista agama. Tapi kalau hakimnya Kristen, pasti dia akan bilang, oh enggak, itu enggak menista agama. Makanya saya bilang, Bang, pasal-pasal penistaan agama ini, menurut saya, ini bukan soal isi atau kontennya menista agama, enggak. Tapi ini sebenarnya satu daya upaya negara supaya negara itu tidak chaos. Karena apa? Karena negara ingin menampung supaya umat yang beringas ini mereka tersalurkan emosinya dengan cara orang yang melakukan itu dipenjarakan. Itu sebenarnya. Kalau materinya nggak ada. Orang itu sangat subjektif kok. Menista agama itu sangat subjektif. Iya, saya ngerti. Sekarang gini, dengar. Ini saya dengarkan, Bang. Ini saya orang Kristen. Saya orang Kristen nih. Menurut saya Muhammad itu bukan nabi, itu penistaan agama nggak? Itu menurut Anda. Nah iya makanya, tapi kalau hakimnya orang Islam dan dia penghuni terpapar oleh ajaran-ajaran yang macam-macam kadrun, ya pasti dibilang kamu menista agama. Iya. Makanya saya bilang, Bang, kalau ada perkara agama, hakimnya itu harus dari luar negeri. Harus dari diimpor dari Jepang yang bukan Islam, bukan Kristen. Itu baru adil. Oh, hakimnya Islam ya gimana? Contoh begini ya. Ada salah satu buku karangan Bart de Erham. Judulnya itu How Jesus Become God. Kan begitu. Beliau menulis ini, Bang, ini di kalangan orang-orang teolog atau orang-orang yang mengerti siapa itu Yesus. How Jesus Become God itu bagaimana Yesus menjadi Tuhan, di mana Bart de Erham mengkritik bahwa Yesus bukan Tuhan. Erham Anda saja ngomong Bart Ehrman aja, Bart de Erham ini aduh. Bart de Erham ini gimana? Ini nekat yang nyata, ini memang mereka ini nekat yang nyata. Oke lah Bang Goto, ini sebentar kami mau ke gereja dulu. Nanti mungkin bisa kita lanjut lagi ya Bang Goto ya. Iya, tapi saya tertarik judulnya itu tadi kau punya judul itu apa benarkah Bible dipalsukan? Sebenarnya saya naik karena saya baca itu. Oh, benarkah Bible dipalsukan? Sebentar ini. Ini tadi saya lihat, makanya saya minta naik ini ya. Ini Pak, mantap dibahas ini. Ini terkait dengan Galatia 1:89, nanti kita gali ya. Ini tantangan saya buat Budi Asali ini sampai sekarang tidak dijawab. Galatia 1 ayat 8 dan 9. Bagaimana benarkah Bible dipalsukan? Kalau Bible dipalsukan maka otomatis Muhammad jadi nabi gitu. Ini pola, Anda tahu sesat pikir nggak? Tahu macam-macam sesat pikir? Sebentar. Tahu macam-macam sesat pikir? Tahu, saya tahu logical falasi. Salah satu sesat pikir itu ada di situ, pola pikir sesat pikir yang seperti yang Anda lakukan ini. Kalau Bible dipalsukan, otomatis Allah jadi Tuhan. Jadi Muhammad itu jadi nabi tergantung Bible dipalsukan. Oke lah, maksud saya begini. Gini loh, Goto, begini Goto ya. Tidak ada hubungannya Bible itu mau dipalsukan atau enggak dengan status Muhammad itu nabi palsu atau nabi betulan. Gak ada hubungannya. Jadi Muhammad itu nabi atau bukan nabi itu tidak ditentukan dari Bible itu dipalsukan atau enggak. Ini logika berpikir yang sesat seperti ini yang mau saya luruskan. Apa yang bilang ada? Terus kenapa kalian berusaha? Kenapa kalian berusaha untuk mengatakan bahwa Bible dipalsukan? Kau baru bicara falasi, sementara kau sendiri falasi. Siapa yang berkata bahwa ada hubungannya nabi palsu? Oke lah Goto, gini saja Goto. Coba gurumu suruh datang ke sini si Juma ya. Guru saya tidak punya guru, justru saya guru tuh banyak tuh. Oh, Juma bukan gurumu sekarang.
Saya tidak punya guru, justru saya ini guru epistemik, banyak kok murid. Oke, saya berarti Zuma bukan gurumu lagi, tidak kau akui lagi sebagai gurumu. Katanya Gurunda, gimana sih Gurunda? Kau kalau di hadapan Zuma kau bilang Gurunda. Di hadapan Zuma kau bilang Gurunda. Sekarang kau tidak mengakuinya sebagai guru. Memang kau ini sungguh munafik. Sebentar, Goto, coba sebelum ini kita tutup dulu. Pengertian munafik itu apa sih? Kenapa? Pengertian munafik. You tanya apa ini? Dari sisi kitab suci atau dari sisi ilmu pengetahuan? Dari sisi Al-Quran, apa pengertian munafik itu? Dari sisi ilmu pengetahuan. Orang munafik itu ketika dia coba memframing satu narasi yang memang narasi itu tidak ada buktinya, alias hoax. Jadi dia Oke, gini, saya bantu. Munafik adalah suatu perbuatan mengatakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di kebenaran atau yang ada di hatinya, betul nggak? Agama Bang Idris. Loh, gini. Ini orang munafik gini. Sebentar. Orang munafik gini. Orang munafik itu ini si Goto ini malah ngomong terus. Oke lah Goto, kau ngomong terus, saya ngomong, kau ngomong, nggak kau dengar omongan saya. Kalau ngomong saya dengar, tapi kalau saya ngomong kau nggak mau dengar. Ya teman-teman, karena berhubung kita mau ada kegiatan teman-teman, jadi kita rehat dulu. Selamat malam saya ucapkan kepada teman-teman. Teman-teman, ini info ya. Teman-teman hati-hati dengan akun Edis TV yang palsu. Pastikan teman-teman follow ini. Saya hanya punya dua akun Edis TV, ya, dan hanya satu akun yang saya pakai untuk live, untuk siaran langsung. Nah, satu akun lagi yang asli itu tidak pernah saya pakai lagi, karena kalau saya pakai itu nanti kena ban terus. Itu kena ban terus itu kalau saya pakai itu. Jadi saya pakai yang ini. Jadi ini satu-satunya. Jadi ini menjadi satu-satunya akun Edis TV yang live. Selain daripada ini semuanya palsu. Ya, cuman ada satu ini. Pastikan Anda follow yang ini dan Anda follow yang lain. Yang unfollow, yang putuskan mengikuti dari Edis TV yang lain. Teman-teman ya. Seperti ini.